Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, ananda-ananda sekalian? Ya, sebelum menyaksikan video kali ini, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa ya. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga juga nanti kalian mudah dalam menerima atau menyerap ilmu yang disampaikan melalui video pembelajaran kali ini. Baik, kali ini video yang akan kalian saksikan adalah mengenai sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, nanti yang dipelajari di sini adalah supaya kalian bisa membedakan sifat bahan. Ada sifat fisika, sifat kimia, kemudian kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Ya. Nah, yang pertama dulu sifat bahan. Nah, setiap benda memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Sifat benda dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Jadi kalau sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Tapi kalau sifat kimia, nah ini menghasilkan zat baru. Nah, sifat fisika diantaranya ada kerapatan, kekerasan, elastisitas, daya hantar listrik atau panas, viskositas, kemagnetan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Nah, sedangkan sifat kimia diantaranya ada kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi, dan korosivitas. Nah, sifat fisika kerapatan ya, atau nama lainnya densitas atau massa jenis. Nah, ini adalah massa zat dalam satuan volume tertentu ya, bisa kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Kemudian yang kedua kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Ya, kekerasan diukur dengan skala Mohs (MOHS) menggunakan alat yang disebut sklerometer. Nah, ini nama alat ukurnya sklerometer. Kemudian yang ketiga elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan ya, yang kita kenal dengan gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan ya. Contohnya sok sepeda ini ya. Nah, sok sepeda ini. Kemudian keempat daya hantar. Daya hantar ini kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik ya. Dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang kelima kemagnetan ya, kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet ya. Nah, sudah pernah bahas tentang materi magnet kan ya. Dibedakan menjadi tiga bahan ini ya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan dia magnetik. Kalau ferro ditarik kuat, kalau para ditarik lemah, kalau dia ditolak oleh magnet. Kemudian yang keenam viskositas atau kekentalan ya. Ini adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Ketujuh titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Kedelapan titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan ya. Nah, itu tadi sifat fisika. Nah, kemudian sifat kimia ya, diantaranya kestabilan ya. Kestabilan ini kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak ya. Nah, misalkan bahan
styrofoam ya sebagai pengemas makanan. Kemudian ada reaktifan ya. Kemudian ada korosivitas. Nah, itu beberapa sifat kimia. Nah, kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan ya. Di antaranya kaca. Kaca terbuat dari silikon oksida atau pasir, kapur, soda, dan oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Ya, sifat-sifat kaca berwujud padat, mudah pecah, dan tembus cahaya. Tahan terhadap panas, mudah dibentuk jika dipanaskan pada suhu tinggi, tidak menyerap air, bersifat isolator, dan dapat didaur ulang. Benda yang terbuat dari kaca ini mudah pecah jika terjatuh. Kemudian jika mengenai bagian tubuh, pecahan kaca dapat membahayakan karena dapat menimbulkan luka. Kemudian tanah liat dan keramik ya. Tanah liat ini terdiri atas butiran-butiran partikel liat yang halus. Tanah ini sukar dilalui air tetapi mudah dibentuk. Oleh karena sifatnya yang mudah dibentuk, tanah liat biasanya digunakan sebagai bahan baku pembentukan batu bata, genteng, dan laba. Efek bahaya yang ditimbulkan keramik diduga karena adanya kandungan unsur zirconium, terutama keramik putih. Zirconium ini dapat memberi efek buruk karena dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker kulit. Nah, kemudian 3, serat. Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi serat alami dan serat sintetis. Serat alami diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Serat tumbuhan diperoleh dari selulosa tumbuhan seperti kapas, kapuk, dan rami yang dapat menghasilkan tekstil katun dan linen. Serat hewan berupa serat protein dan kepompong ulat sutra, sedangkan serat mineral berasal dari mineral asbestos. Serat sintetis sengaja dibuat oleh manusia, ya, serat buatan. Kain yang terbuat dari serat sintetis misalnya rayon poliester, bakron, akrilik, dan nilon. Serat kain atau kapas yang berterbangan dan terisap saat bernapas dapat mengakibatkan gangguan pernapasan. Serat asbes yang terhirup dapat menimbulkan sesak napas ringan, kegagalan pernapasan, kanker pleura, dan asbestosis ya. Yang keempat ada karet ya. Berdasarkan asalnya, karet dapat berasal dari alam maupun sintetis. Sifat karet alam diantaranya memiliki daya elastisitas dan plastisitas yang baik. Pengolahannya mudah, tidak mudah aus, tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, serta tidak mudah panas. Karet alam dimanfaatkan untuk membuat ban pesawat terbang dan mobil dan motor. Karet sintetis buatan dibuat dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Karet sintetis memiliki kelebihan untuk beberapa keadaan, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia, harga cenderung stabil, serta pengiriman atau suplai karet sintetis jarang mengalami kesulitan. Karet yang dibakar di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan seperti iritasi saluran pernapasan, gangguan fungsi paru-paru, dan sensitivitas indera penciuman. Kemudian yang kelima ada kayu. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, tidak mengantarkan listrik atau isolator, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika berada di tempat basah, kecuali kayu besi atau kayu ulin mudah dibentuk, serta masa jenis bervariasi. Pada proses penggergajian, debu kayu yang dihasilkan dapat dengan mudah berterbangan dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Hal ini dapat mengakibatkan iritasi dan alergi saluran pernapasan. Selain itu, alergi kulit juga dapat timbul akibat debu kayu yang menempel di kulit secara terus-menerus. Plastik ya. Plastik mempunyai sifat tidak menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator, tidak tahan api, serta tahan karat. Beberapa bahan plastik dapat menghasilkan dioksin jika digunakan sebagai wadah makanan berlemak atau berminyak dalam keadaan panas. Dioksin sangat beracun bagi sel tubuh ya, dan dapat mengakibatkan kanker. Dan ada logam ya. Logam sebagian besar berwujud padat dan mudah berkarat, bersifat keras dan kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa. Besi berkarat serta jarum suntik atau peniti yang tidak steril dapat mengandung bakteri Clostridium tetani. Nah, ini yang menjadi sumber infeksi tetanus. Selain itu, limbah pabrik yang mengandung logam berat dapat mencemari sumber air. Jika sumber air tersebut dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit
ginjal ya. Nah, itu tadi beberapa bahan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya, dan pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Nah, baik ya, video kali ini semoga nanti kalian bisa memahami tentang sifat bahan dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, jangan lupa kita untuk tetap selalu bersyukur ya, selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ya, supaya kita bahagia selalu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.